Hubungan masyarakat. Topik ke-11 dari 60 topik. Jenis dan segmentasi publik hubungan masyarakat, bagian pertama. Jenis-jenis publik. Publik kaitannya dengan humas adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dengan suatu organisasi. Publik kita kenal dalam dua bagian, yakni publik internal dan publik eksternal. Selain itu, publik dapat dikategorikan pula sebagai publik aktif dan publik laten. Tidak semua orang yang menjadi anggota publik secara aktif memberikan opininya pada organisasi. Ada yang vokal, tetapi ada yang diam. Publik yang vokal bisa kita sebut sebagai publik aktif dan publik yang diam disebut sebagai publik laten atau pasif. Publik aktif biasanya jumlahnya sedikit, tetapi mereka mempunyai suara yang vokal sehingga opininya lebih tampak dibanding publik laten yang tidak menyampaikan opini secara verbal. Bukan berarti mereka tidak beropini, tetapi mereka tidak menyampaikan opininya dalam ungkapan verbal, melainkan dalam bentuk diam. Publik berdasarkan aktivitasnya terdiri atas berikut ini. 1. All issue publics, yakni publik yang aktif pada keseluruhan masalah. 2. Apathetic publics, yakni publik yang tidak tertarik pada keseluruhan masalah. 3. Single issue publics, yakni publik yang aktif pada bagian-bagian tertentu dari suatu masalah, bukan pada keseluruhan masalah. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 4. Hot issue publics, yakni publik yang aktif pada satu isu tertentu menyangkut kepentingan umum. Publik ini biasanya mendapat dukungan dari media massa. Dari pendapat Grunig tersebut, yang termasuk publik aktif adalah 1. All issue publics, 2. Single issue publics, 3. Hot issue publics, dan yang apathetic publics adalah publik tidak aktif, atau laten. Publik aktif. Publik aktif adalah publik yang berani menyampaikan sikap dan pendapatnya dalam bentuk verbal. Publik yang demikian jumlahnya relatif sedikit. Mengapa? Jika dikaitkan dengan aspek budaya, khususnya budaya Indonesia, ada kecenderungan sebagian besar publik tidak berani atau enggan berbeda pendapat dengan orang lain. Keadaan ini menyebabkan jumlah publik aktif relatif sedikit. Faktor lain adalah sifat kelompok yang cenderung didominasi oleh orang-orang yang memilih pasif atau diam. Hal ini berkait dengan faktor konformitas dalam kelompok. Konformitas adalah kondisi saat orang akan mengambil risiko paling kecil dengan mengikuti suara terbanyak. Jadi, jika dalam kelompok didominasi oleh anggota kelompok yang diam, sebagian besar akan mengikuti diam. Demikian pula jika dalam kelompok sebagian besar anggotanya memiliki opini yang setuju, yang lain akan mengikuti. Hal ini juga dapat ditemukan dalam publik organisasi. Publik aktif dapat dikategorikan dalam hal berikut. A. All issue publics, yakni publik yang aktif pada keseluruhan masalah. Publik ini merupakan publik yang memiliki perhatian pada seluruh masalah yang berkait dengan suatu organisasi. Contoh dari publik ini adalah kelompok penekan, atau pressure group, seperti lembaga konsumen, lembaga pemerhati lingkungan, lembaga pemerintah yang mengawasi kegiatan industri, dinas perpajakan, perizinan, lingkungan hidup, dan sebagainya, serta media massa. B. Single issue publics, yakni publik yang aktif pada bagian-bagian tertentu dari suatu masalah, bukan pada keseluruhan masalah. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Contoh dari publik ini adalah konsumen, pemegang saham, dan tokoh masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kasus berikut. Jika ada kerusakan produk, hanya publik konsumen yang berkepentingan dan ini pun hanya sebagian kecil konsumen yang secara aktif melakukan komplain. Demikian juga dengan pemegang saham, mereka hanya akan memberikan perhatian pada isu yang berkait masalah modal atau saham. Contoh lain adalah publik yang berupa tokoh masyarakat dari komunitas setempat. Mereka akan memberikan perhatian pada masalah yang berkait dengan komunitas, misalnya ada pencemaran lingkungan atau masalah sosial yang muncul menyangkut masyarakat, seperti terganggunya tatanan sosial masyarakat karena masuknya pendatang di daerah tersebut. C. Hot issue publics, yakni publik yang aktif pada satu isu tertentu menyangkut kepentingan umum. Publik ini biasanya mendapat dukungan dari media massa. Publik ini secara aktif akan mengkritik kebijakan organisasi, misalnya kelompok pemerhati lingkungan. Misalnya, sebuah perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan gejolak unjuk rasa dari masyarakat. Hal ini akan mengundang media massa untuk meliput. Media cenderung akan membela kepentingan kelompok yang tertindas, atau masyarakat yang menjadi korban pencemaran. Publik laten. Publik laten adalah publik yang relatif tidak tertarik pada keseluruhan masalah atau disebut Grunig sebagai apathetic publics, yakni publik yang tidak tertarik pada keseluruhan masalah. Publik ini jumlahnya relatif besar dan mereka biasanya tidak sadar jika mereka punya kepentingan. Mereka tidak beropini dan tidak vokal sehingga bagi organisasi, publik laten sulit diidentifikasi. Sebenarnya, publik laten jumlahnya cukup besar. Namun, karena sulit diidentifikasi,
mereka sering terabaikan dari perhatian. Padahal, publik laten adalah publik potensial bagi suatu organisasi. Contoh publik laten adalah calon konsumen, masyarakat sekitar, atau komunitas, bahkan karyawan dari sebuah perusahaan yang memiliki karyawan cukup besar, seperti pabrik rokok, yang bisa menjadi publik laten. Konsumen, misalnya, adalah publik eksternal perusahaan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah publik sebuah organisasi. Mereka tidak merasa berkepentingan dengan perusahaan yang produknya dia gunakan. Jika seorang konsumen mengalami kekecewaan dalam menggunakan produk, dia akan mengganti dengan produk lain. Demikian juga dengan karyawan, terutama karyawan dari kelompok buruh kontrak pada sebuah pabrik rokok, misalnya. Buruh kontrak tidak peduli dengan masalah perusahaan tempat dia bekerja. Bagi dia, hubungan yang terjalin antara dia dan perusahaan adalah hubungan buruh dan majikan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan. Jelas, persoalan rendah dan tingginya kesadaran atas suatu isu, atau low high constraint of recognition, menentukan mana publik laten dan mana publik aktif. Implikasi bagi humas. Bagi organisasi, publik aktif dan publik laten dapat menguntungkan dan merugikan. Publik aktif menguntungkan organisasi karena opininya dapat menjadi indikator citra dan reputasi organisasi. Jika opininya mendukung organisasi, citra organisasi akan meningkat. Sementara itu, jika opininya negatif, hal ini dapat merugikan. Misalnya, publik konsumen yang kecewa dengan produk yang dikonsumsinya. Ia melakukan komplain lewat media massa, misalnya dengan menulis surat pembaca. Opini ini dapat memengaruhi calon konsumen lain yang bisa jadi membatalkan keputusannya untuk membeli produk tersebut. Opini publik aktif seperti ini jelas bisa menurunkan citra produk yang otomatis menurunkan citra lembaga. Namun, keberadaan publik aktif ini jika dikelola dengan baik akan menguntungkan organisasi. Misalnya, media massa yang termasuk kategori publik aktif, opini media dapat menguntungkan dan dapat merugikan organisasi. Akan tetapi, jika humas pandai mengelola hubungan dengan media, media dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi dan hal ini jelas akan menguntungkan organisasi. Sebaliknya, publik laten karena tidak dapat diidentifikasi, hal ini justru menyulitkan humas dalam mengelolanya. Kesulitan yang ditemui adalah ketidaktahuan humas mana yang termasuk publik laten. Apalagi, jumlahnya bisa jadi sangat besar. Bahkan, di sebuah organisasi, jika mengacu pendapat Grunik bahwa publik laten adalah publik yang apatis dan tidak peduli dengan seluruh masalah, bisa jadi seluruh publik adalah publik laten. Hal ini bisa terjadi jika sistem yang digunakan oleh organisasi memberikan ruang sempit bagi publik untuk menjadi publik aktif. Misalnya, sebuah perusahaan masih menggunakan pola manajemen yang tidak membuka iklim komunikasi terbuka sehingga publik akan memilih menjadi publik laten yang tidak peduli pada masalah organisasi dan tidak mau tahu kemajuan organisasi. Dengan demikian, tugas humas mengelola publik laten jauh lebih sulit daripada publik aktif. Itulah materi topik ke-11 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.